Ini berbicara tentang masalah khusyuk adalah suatu ucapan yang mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Namun yang jelas tolak ukur khusyuk itu adalah sejauh mana kita mengingat Allah di dalam sholat, sejauh mana kita ingat kepada Allah di dalam sholat. Jadi jangan sampai nanti di dalam sholat dari takbiratul ihram sampai terakhir sama sekali tidak ada khusyuk-khusyuknya. Dari awal sampai akhir tidak ada khusyuk-khusyuknya. Jadi kalau umpamanya kita ingat Allah dalam sholat itu 10% ya sudah, berarti khusyuk kita 10%. Dan sholat itu kualitas pahalanya ditentukan juga daripada kualitas khusyuk. Semakin banyak kita ingat kepada Allah di dalam sholat, maka semakin besar pahalanya. Jadi kualitas pahala yang akan didapatkan orang di dalam sholat itu nanti dilipat gandakan, berbeda-beda kualitas. Jadi kalau orang yang khusyuknya sampai 80%, berarti pahalanya dilipat gandakan sampai 80%. Tapi kalau 10%, 10%. Tapi kalau hanya sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, yang penting sholat sudah gugurkan kewajiban, mikir kemudian sholatnya kayak apa, patas itu namanya, sudah hanya menggugurkan tidak mendapatkan pahala tambahan. Jika masalah cara kita khusyuk dimulai dari hal-hal sebelum sholat. Jadi ketika wudhu, kita usahakan wudhu itu fokus, khusyuk. Jadi ketika sholat itu harus dimulai dari hal-hal sebelumnya. Kalau wudhunya sudah agak benar, kebut-kebutan, jangan harap sholatnya nanti baik. Jadi sholat itu dimulai dari tahap pertama, yaitu ketika berwudhu. Maka kita wudhu, diniatkan kita berwudhu, bukan hanya liraf'il hadasil asghari, tidak. Kita berniat mensucikan diri, menghadap Allah. Kita bayangkan kita ini melaksanakan wudhu untuk menghadap Allah. Jadi kualitas khusyuk, kalau orang ingin khusyuk harus baik dan khusyuk ketika wudhu. Banyak hadis itu selalu ketika berbicara masalah khusyuk dalam sholat itu dimulai dengan fayusbighul wudhu. Orang siapa yang berangkat dari rumahnya kemudian dia menyempurnakan wudhunya, dia akan diberikan anugerah sholat dengan pahala dan sebagainya. Jadi sholat itu dimulai bukan dari sholatnya, tapi tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu dari wudhu. Jadi hendaklah orang itu berwudhu dengan wudhu yang baik, jangan terburu-buru membayangkan bahwasanya air yang kita jadikan wudhu, yang menetes dari tubuh kita itu sebanyak itu dosa-dosa yang Allah hilangkan daripada. Wudhulah dengan baik, insya Allah sholatnya akan baik. Ya, wudhulah dengan baik, Allah sholat akan. Tapi kalau wudhunya sambil bicara, iya gimana kabarnya, sehat, lagi ngerasain, kok tambah begini, sudah, jangan harap nanti sholatnya khusyuk. Allah alam.